Apa judulnya Bapak Ibu? Imlek Tahun Baru Cina. Di sini nanti kita akan lihat luar biasa aja Bapak Ibu. Ternyata Chinese telah disiapkan, telah disebutkan sejak masa perjanjian lama, sejak Yesaya Bapak Ibu. Kita coba buka dulu pertama kali Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dari kepada saya Bapak Ibu, karena itulah Yesus datang untuk menghapus dosa dunia Bapak Ibu. Jadi kematian Yesus itu kematian untuk menghapus dosa dunia. Awalnya demikian, tetapi apa yang terjadi kemudian? Ada yang percaya, ada yang tidak. Ada yang menerima, ada yang menolak. Orang yang percaya, mereka mengalami penebusan dalam Yesus. Orang yang menerima mengalami penebusan dalam Yesus. Tapi orang yang menolak, orang yang tidak percaya, tidak mengalami penebusan Yesus. Tapi pada dasarnya Yesus itu menebus seluruh dunia. Tapi ada dunia yang menerima, ada dunia yang menolak. Dan saya yakin kita semua menerima. Maka penebusan Yesus juga kita alami dalam kehidupan. Amin. Nah, jadi Yesus datang untuk seluruh dunia, termasuk juga untuk orang Chinese, termasuk juga untuk orang India, termasuk juga untuk orang Indonesia. Hari ini kita ini Bapak Ibu, ya sebenarnya kalau ras yang mayoritas di dunia ini adalah Chinese dan India Bapak Ibu. Saya sudah melihat di internet jumlah mereka. Orang Chinese itu di negaranya Bapak Ibu, RRT, belum termasuk kita ini, termasuk juga di tempat-tempat lain, itu totalnya adalah 1,37 miliar orang. Orang India itu di negaranya, belum termasuk di Indonesia Bapak Ibu, 1,21 miliar pada tahun 2011. Dengan total dunia, seluruh dunia adalah sekitar 7 miliar. Jadi kalau ditotalin orang Chinese dengan orang India, sudah lebih dari 30%. Haleluya Bapak Ibu. Dan karena Yesus datang untuk seluruh dunia, maka Yesus juga datang untuk mereka. Datang untuk RRT, datang untuk India, dan datang untuk kita semua. Amin Bapak Ibu. Dan telah dikatakan sejak perjanjian lama bahwa mereka nanti akan datang. Iya, karena Allah mau mereka juga selamat. Karena Yesus diutus untuk seluruh dunia. Karena itulah di dalam kitab Yesaya telah ada dinubuatkan bahwa nanti orang Chinese mereka akan datang kepada Tuhan. Di mana ayatnya Pak? Kita buka Yesaya. Yesaya 49 ayat 12. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Kata Sinim adalah kata bahasa Ibrani yang diterjemahkan. Jadi aslinya bukan kata Sinim Bapak Ibu. Kenapa diterjemahkan dan berubah? Karena dalam bahasa Ibrani tidak ada kata CH. Iya, tidak ada kata CH. Itulah sebabnya ketika ketemu kata CH, diubah oleh mereka menjadi S. Sehingga sebutannya menjadi Sin. Harusnya aslinya adalah Chin. Aslinya Chin harusnya Bapak Ibu. Nah, Cina dari kata Qin, dari dinasti Qin atau Qin. Itu adalah pada tahun 221 sampai 206 sebelum Masehi. Itu dinasti Qin ini Bapak Ibu. Dan dari dinasti inilah kemudian muncul kata Chinese tadi, kata Cina tadi Bapak Ibu. Nah, kata Qin dalam bahasa Ibrani kemudian ditulis dalam menjadi Sin, dalam bentuk jamaknya adalah Sinim. Itulah yang kita baca tadi di dalam Yesaya. Dan itu semua ahli sejarah, ahli bahasa Ibrani setuju mengatakan benar, Sinim ini adalah Cina. Benar. Bahkan juga konkordansi bahasa Ibrani, konkordansi yang berkata benar, kata Sinim itu yang dimaksud adalah Cina Bapak Ibu. Karena itulah Cina sudah dinubuatkan sejak masa perjanjian lama, sejak Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus, sebelum Masehi, telah dinubuatkan bahwa nanti bangsa Chinese akan datang kepada Yesus. Mereka semua nanti akan bertobat. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, luar biasa ini. Iya, pada masa Yesaya Bapak Ibu itu adalah 700 tahun sebelum masa Yesus, atau 700 tahun sebelum Masehi. Itu dinasti Qin yang nanti akan menghasilkan kata Cina atau Bapak Ibu, itu belum ada. Karena tadi dinasti Qin itu pada tahun 220 sampai 206. Sedangkan masa Yesaya itu lebih mundur lagi, 700 sebelum Masehi Bapak Ibu. Karena itu belum ada. Tapi Yesaya sudah melihat, Allah sudah menaruhkan pikiran tentang adanya nubuatan tentang bangsa Chinese nanti yang datang kepada Tuhan. Nah, semua penguasa pertama pada dinasti-dinasti Chinese Bapak Ibu, itu mereka percaya akan penguasa surga. Dan mereka menyebutnya dengan Sangti. Sorry kalau seandainya lafalan saya agak salah Bapak Ibu. Maklumlah, orang Batak tampang gelodok ini Bapak Ibu. Ya, sorry kalau seandainya salah. Jadi sebutannya Sangti. Sangti Bapak Ibu. Nah, kalau dalam bahasa Inggrisnya Supreme Lord. Supreme Lord.
Dan itulah yang kira-kira dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Tuhan yang bertahta di surga, Tuhan penguasa surga. Dan ini sudah dipercaya bangsa Chinese dari dinasti ke dinasti sejak awal. Luar biasa itu Bapak Ibu, sejak awal. Jadi sebenarnya mereka percaya satunya Tuhan Bapak Ibu. Dan ada yang luar biasa lagi, orang Chinese menyebutkan Sangti tadi atau Allah surgawi, itu sama bunyinya dengan orang Yahudi menyebutkan Shaddai. Jadi ucapan orang Chinese tentang Sangti itu sama dengan ucapan orang Yahudi atau orang Israel berkata El Shaddai. Ternyata sama bunyinya Bapak Ibu. Jadi ini menjadi suatu indikasi bahwa benar-benar ini sama, menyembah Tuhan yang sama Bapak Ibu. Nah, orang Chinese ini percaya juga mereka memberikan persembahan kepada satu Allah ini Bapak Ibu, penguasa surga ini. Nah, itu berupa sapi jantan atau domba jantan. Persis juga orang Yahudi juga memberikan persembahan sapi jantan dan juga domba jantan Bapak Ibu. Ya, tempat persembahan ini, tempat penyembahan ini Bapak Ibu sampai sekarang masih ada di kota Beijing. Jadi kalau saudara pernah datang ke Beijing, pasti juga ditujukan tempat ini. Penyembahan kepada Allah yang tunggal, Allah surgawi, masih tetap ada Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut Circular Mount yang berada dekat kuil surgawi atau Temple of Heaven atau Tiantan. Mudah-mudahan nggak salah ucap saya Bapak Ibu, Tiantan. Nah inilah Bapak Ibu, sampai sekarang masih ada di Beijing. Jadi dari zaman dinasti ke dinasti orang Chinese memberikan persembahan sapi jantan, domba jantan kepada Allah surgawi di tempat ini. Namanya kalau dalam bahasa Inggrisnya Circular Mount atau gundukan tanah yang melingkar. Nah ini seperti melingkar gini. Pada puncaknya lah biasanya raja-raja atau orang Chinese memberikan korban domba tadi, memberikan korban sapi jantan tadi kepada Allah surgawi. Sampai sekarang masih ada di kota Beijing dekat Temple of Heaven atau Tiantan. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah sejak awal sebenarnya orang Chinese sudah mengenal tentang Allah yang tunggal. Tetapi ternyata Bapak Ibu, dengan berjalannya waktu, sejak tahun 1911, itu abad ke-20, mulai era Cina modern. Pada saat itulah mulai berkuasa Chinese komunis Bapak Ibu, dan dinasti ini kemudian berakhir, dan penyembahan ini kemudian berakhir, dan orang Chinese kemudian menyembah naga dan segala macamnya Bapak Ibu. Tetapi pada awalnya orang Chinese percaya kepada satu Allah, namanya Sangti, dan itu sama dengan El Shaddai orang Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Amin Bapak Ibu. Dengan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Nada spesial hari ini. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Yesus pembenaran Allah yang kita terima. Yesus adalah pembenaran Allah yang kita terima. Nah sekarang kita coba lihat aksara Chinese-nya, bahwa sejak awal juga telah dinyatakan tentang kebenaran ini Bapak Ibu. Coba kita buka dulu 2 Korintus 5:21. Dia, siapa ini dia? Yesus. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya, itu siapa? Bapa di surga, menjadi dosa karena kita, supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan oleh Allah dalam Yesus. Jadi saudara benar bukan karena perbuatan saudara, saudara benar bukan karena apa usaha saudara, saudara benar bukan karena kesalahan kita, bukan. Karena kesalahan kita juga seperti kain kotor. Tapi kita benar karena kita di dalam Yesus. Kita benar karena di dalam Yesus. Kita benar karena Yesus ada di atas kita. Dan Allah telah menuliskan hal ini dalam aksara Chinese Bapak Ibu. Luar biasa ini. Allah telah menuliskan ke dalam bahasa Cina rahasia-rahasia dari karya salib penebusan Yesus. Khususnya dalam bahasa Cina asli loh Bapak Ibu, bukan dalam bahasa Cina Mandarin. Karena apa? Cina Mandarin itu sebenarnya sudah diringkas. Jadi istri saya pernah cerita kepada saya, teman kantornya itu bisa bahasa Mandarin, jago Bapak Ibu, ngomong, mendengar, bahkan nulis. Dan dia berkata bahwa bahasa Mandarin sekarang ini sebenarnya bentuk ringkasan dari aslinya. Aslinya itu lebih rumit gitu Bapak Ibu. Saya pikir-pikir, sekarang aja sudah rumit, apalagi aslinya. Nah dari aksara-aksara itu, nah di situ ada rahasia luar biasa. Nah aksara Chinese itu dalam bentuk gambar-gambar sebenarnya Bapak Ibu, seperti coretan-coretan. Tapi sebenarnya kalau kita cermati itu ada maknanya masing-masing. Kalau bentuk tulisan rumah, seperti ada bentuk gambar rumahnya Bapak Ibu. Jadi benar-benar kayak gambar beneran itu. Nah
Kata pembenaran seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 ini Bapak Ibu, itu dalam karakter bahasa Mandarinnya, Chinese-nya adalah yi. Nggak tahu saya bacanya, tulisannya pokoknya yi gitu Bapak Ibu. Apakah bacanya i atau yi? Nggak tahu Bapak Ibu, tapi yi. Nah ternyata karakter kebenaran atau dalam bahasa Mandarin adalah yi, itu terdiri dari 2 karakter lain. Jadi karakter yi itu dibuat dari 2 karakter lain yang bernama yang dan wo. Yang sebelah atasnya, wo sebelah bawahnya. Yang artinya domba, wo artinya saya. Jadi domba di atas saya. Jadi kebenaran atau yi adalah yang dan wo. Yang di atas, wo di bawah. Dan itulah yang kita alami. Kita bisa benar kalau Yesus ada di atas kita, kalau Yesus menaungi kita, dan kita menjadi benar di hadapan Bapa yang di surga. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi luar biasa karakter ini. Karena itulah pada saat domba itu Yesus menutupi kita, ada di atas kita, maka kita menjadi benar di hadapan Allah, sehingga kita mendapatkan pembenaran dari Allah. Inilah dia 2 Korintus 5 ayat 21. Kita benar bukan karena perbuatan kita benar karena kita ada di dalam Yesus. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Jadi Allah melihat kita seakan-akan kita memelihara, kita melakukan hukum Taurat Bapak Ibu, seakan-akan. Padahal kita tidak bisa melakukan hukum Taurat. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sempurna. Itu hukum dari Allah sempurna. Boro-boro hukum dari Allah Bapak Ibu, hukum dari manusia aja, undang-undang banyak yang dilanggar. Amin Bapak Ibu. Apalagi hukum yang sempurna dari Allah. Waduh, manusia mana mungkin melakukannya? Manusia itu kan banyak kelemahannya. Itulah sebabnya ketika manusia berusaha melakukan hukum yang sempurna Allah, pasti gagal ya. Tapi Allah mempunyai solusi, namanya Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat bagi kita, sehingga kita menggenapi hukum Taurat bukan karena upaya kita, tapi kita menggenapi Taurat karena Yesus telah menggenapinya bagi kita lewat kematian di atas kayu salib. Coba kita lihat dulu Ulangan 24 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jadi inilah janji berkat Allah jika orang bisa melakukan hukum Taurat. Dan saya ingin katakan, gak ada yang mampu. Musa saja gagal, buktinya gak masuk tanah Kanaan. Hanya satu pribadi mampu, nama Yesus. Yesus kegenapan hukum Taurat. Amin Bapak Ibu. Dan kita dalam Yesus, kegenapan Yesus menjadi kegenapan kita. Yesus diangkat di segala bangsa, kita juga diangkat di segala bangsa. Yesus penuh berkat, hidup kita juga penuh diberkati. Tapi kalau gagal, apa terjadi? Ayat 15-nya, coba kita lihat. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Inilah yang terjadi kalau orang gagal melakukan hukum Taurat. Dan nyatanya manusia selalu gagal. Kenapa gagal? Karena Tauratnya sempurna, manusia tidak sempurna. Dan itulah yang dikatakan dalam Galatia 3 ayat 10. Kita buka Galatia 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah, itu kata ayat, bukan kata saya Bapak Ibu. Benar? Kenapa? Itu penjelasannya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itulah Ulangan 24 ayat 15 tadi. Amin Bapak Ibu. Dan manusia tidak ada yang berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena Tauratnya sempurna, manusia tidak sempurna. Itulah sebabnya kalau orang hidup dalam hukum Taurat, pasti selalu hidup dalam kutuk, karena dia pasti selalu gagal. Tapi hari ini saudara, kita semua tidak hidup dalam kutuk karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Maka Ulangan 24 ayat 1-2 kita akan alami. Kita naik jadi kepala dan berkat akan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ya, karena itulah bagi kita hari ini, kita benar bukan karena perbuatan kita. Kita benar karena Yesus ada di dalam kita. Karena Yesus ada di atas kita. Domba itu ada di atas kita, yang di atas wo. Itulah pembenaran. Jadi sebenarnya kita tidak benar, sebenarnya kita tidak mampu melakukan hukum Taurat, tapi kita benar karena kita di dalam Yesus. Jadi sekarang bukan lagi sesuatu apa yang kita lakukan, tapi semuanya karena Yesus telah menggenapi semuanya. Jadi mengacu sekarang bukan lagi diri kita,
tapi harus kita selalu melihat kepada Yesus. Jika orang Kristen tidak sadar akan pembenaran ini, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Karena banyak juga orang Kristen tidak sadar, karena dia pikir kebenaran itu harus dia kerjakan. Padahal hari ini kebenaran itu Yesus telah kerjakan bagi kita. Karena itulah kita harus sadar bahwa Yesus telah mengerjakan. Dan ketika kita sadar, kita dapatkan semua hasilnya. Tapi ketika kita tidak sadar, kita sama dengan kita tidak memiliki semua kebenaran itu. Karena itulah orang Kristen harus sadar. Lalu Pak, bagaimana agar orang Kristen tidak lupa? Bagaimana Pak agar orang Kristen sadar? Itu adalah lewat perjamuan kuduslah kita menjadi terus sadar. Ketika kita menerima perjamuan kudus, kita selalu mengingat akan Yesus. Kita buka Lukas 22 ayat 19. Lalu ia itu siapa? Yesus. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Pasti kita ingat, kita angkat tubuh Yesus, benar? Bukan tubuh orang lain, benar? Ya, amin Bapak Ibu. Kita angkat darah Yesus, pasti kita ingat Yesus. Pasti ingatnya. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya ingat, kita ingat juga darahnya kita ditebus, tubuhnya disembuhkan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini, mari kita sadari akan ini. Tapi juga ada sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Pada ayat tadi dikatakan, lalu Yesus mengambil apa Bapak Ibu? Roti. Jadi jelas-jelas itu roti. Kemudian mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lalu Yesus berkata apa? Inilah tubuhku. Tidak dikatakan inilah lambang tubuhku. Tidak ada Bapak Ibu. Gak ada kata lambang. Benar? Tidak ada dikata terimalah roti ini. Tidak ada Bapak Ibu. Benar? Padahal yang diangkat benar-benar roti. Karena itulah bagi kita hari ini, apa yang dikatakan Yesus, itu yang kita katakan. Jadi ketika ada orang bertanya, jadi kamu itu sebenarnya menganut paham apa? Transubstitusi atau apa? Apapun itu istilah, apapun istilah teologi, aku hanya berkata, apa yang Yesus katakan, itu yang aku katakan. Jadi saudara jangan silau, jangan grogi, jangan kayak kagok dengan istilah-istilah teologi Bapak Ibu. Tapi apapun yang kata Yesus, itu yang kita katakan, dan situlah ada kuasa kita alami. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ya, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Kita indah karena Yesus di atas kita. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi sia-sia. Amin Bapak Ibu. Jadi kita harus hidup baru kita bisa menikmati semuanya. Amin. Bukan hanya hidup Bapak Ibu, juga jangan penyakitan. Kalau penyakitan, walaupun saudara punya duit bisa makan di restoran manapun seluruh dunia, sia-sia. Kalau saudara diabetes tingkat tinggi, hanya boleh makan kentang rebus Bapak Ibu, apa gunanya? Saudara punya duit bisa makan di restoran termahal di dunia sekalipun, tapi saudara diabetes hanya boleh makan kentang, nggak ada gunanya Bapak Ibu. Benar? Hanya ngeliatin orang aja makan. Malah lebih hebat saudara makan nasi goreng capcay, mantap. Nasi goreng seafood, benar Bapak Ibu? Lebih enak daripada kentang rebus. Amin Bapak Ibu. Iya, orang diabetes parah itu kentang rebus Bapak Ibu, benar. Nggak ada rasanya itu. Ya Bapak Ibu. Saudara lebih enak makannya. Nasi goreng ikan asin, nasi goreng seafood. Wah, itu lebih mantap itu. Mungkin 2 piring juga saudara mungkin habis. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Tapi kentang rebus apa gunanya? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, yang luar biasa juga ada terlihat dalam aksara Chinese Bapak Ibu. Kata dalam bahasa Chinese Mei. Mei itu artinya indah. Ya, nggak tahu saya judul film yang lagi tayang di bioskop. Xia Ai Mei. Haleluya. Xia Ai Mei Bapak Ibu. Haleluya. Itu lain itu Bapak Ibu. Tapi Mei sendiri itu artinya indah. Dan karakter indah ini yang luar biasanya adalah ada juga terbentuk dari karakter domba dan karakter ta. Domba ada di atas, ta besar ada di bawah. Artinya apa? Saudara bisa indah kalau domba ada di atas kita, di atas kebesaran kita. Jadi ketika saudara besar di pandang dunia, tapi kalau saudara tidak indah di mata Tuhan, semua sia-sia. Sama seperti ayat tadi, walaupun kita mempunyai dunia tapi kita tidak selamat, percuma. Hal yang sama juga ketika kita besar, kuat, ta itu artinya besar Bapak Ibu. Jadi indah, Mei sama dengan karakter domba yang dan ta. Jadi Mei itu, tulisan Mei Bapak Ibu, itu terbentuk dari 2 karakter, namanya yang dan ta. Yang di atas domba, ta itu di bawah. Yang artinya domba, ta artinya besar. Jadi saudara bisa indah kalau besar dengan naungan domba. Karena itulah baik kita hari ini, mari kita besar. Bukan hanya dilihat oleh dunia, tapi kita besar karena ada domba, ada Yesus di atas kita. Maka kita menjadi indah di mata Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus.
Jadi karakter Chinese ada gitu Bapak Ibu. Mei. Mei itu adalah karakter yang atau domba plus tambah karakter ta besar. Haleluya. Ya, yang kedua, yang selanjutnya Bapak Ibu, lai. Lai itu datang. Nggak tahu lai artinya apa. Pokoknya lai itu artinya datang Bapak Ibu. Itu juga mempunyai singkapan yang indah. Ketika kita berkata lai salib, maka salib itu datang dan ada ren padanya Bapak Ibu. Ren artinya adalah seseorang dalam bahasa Chinese. Lai artinya datang, ren artinya adalah seseorang. Jadi ketika kita berkata lai salib, maka ren pasti datang. Bukan hanya satu ren, 3 ren. 1 ren yang besar dan 2 ren yang kecil-kecil. Dan itulah saat Yesus disalibkan. Ren yang satu besar Yesus, kiri kanannya ada 2 penjahat di kiri kanannya. Amin. Coba kita lihat ayatnya. Yohanes 19 ayat 18. Dan di situ ia, siapa itu ia? Yesus disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga 2 orang lain, sebelah menyebelah. Yesus di tengah-tengah. Amin Bapak Ibu. Jadi rennya ada 3. 1 ren besar, itulah Yesus, dan di kiri kanannya ada ren seseorang, dan itulah 2 penjahat. Haleluya Bapak Ibu. Nah, lai datang itu juga dikatakan oleh Yesus, datanglah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau dalam bahasa Alkitab bahasa Inggris juga disebut, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Coba kita lihat ayatnya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau dalam bahasa Inggris New King James dikatakan, aku akan memberikan istirahat kepadamu. Saudara bisa lega, saudara bisa istirahat, karena beban kita bukan lagi kita nanggung, tapi siapa menanggung? Yesus. Kita bisa lega, kita bisa istirahat karena bukan lagi kita yang menggotong-gotong, bukan lagi kita yang menahan Bapak Ibu, tapi kita serahkan kepada Yesus. Dan setiap kita datang hari ini, saya yakin beban juga beda-beda. Ada yang beban saudara adalah penyakitku nggak sembuh-sembuh, tapi hari ini datang kepada Yesus, oleh bilurnya kita sembuh. Serahkan penyakit kita, beban saudara ditanggung oleh Yesus, sehingga saudara lega, sehingga saudara sehat. Makan sebelumnya tidak nafsu, sekarang 2 piring, mantap banget. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong, kalau saudara sakit lidahnya itu putih Bapak Ibu, kayak ada lapisan, makan pahit semuanya. Saudara tahu kenapa pahit? Karena struktur lidah kita ada merasa pahit, ada merasa manis, ada merasa asam. Nah, ketika saudara sakit, bagian depan yang mencicipi manisnya ketutupan putih kayak lapisan. Hanya bagian belakangnya yang tidak. Bagian belakang itu mencicipi rasa pahit. Itulah sebabnya saudara rasa makanan saudara pahit semua. Kalau saudara demam pasti putih lidah saudara, benar kan? Iya kan? Haleluya. Nah, ketika kita sehat, apa yang terjadi? Beban kita diangkat oleh Yesus, maka saudara bisa lega, makan enak, bisa tidur kenyang. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara datang dengan masalah usaha pekerjaan resesi, datang kepada Yesus, beban saudara diangkat, sehingga saudara hari ini berkata, aku diberkati, aku dipulihkan. Lega kita bisa istirahat, kita bisa kipas-kipas. Amin Bapak Ibu. Ketika saudara datang dengan beban, anak saudara terlibat dengan narkoba atau hal yang dosa lainnya, datang kepada Yesus, anak saudara dijumpai, anak saudara bertobat, maka saudara pulang membawa kelegaan, saudara bisa enak. Amin Bapak Ibu. Ya, haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, mari apapun beban kita, setiap orang mungkin beban yang beda-beda, tapi apapun beban kita, datang kepada Yesus, semua ada solusi. Karena Yesus berkata kepada kita semua, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan beban berat. Serahkan bebanmu, berikan bebanmu kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kelegaan bagi kita. Dan Yesus telah menanggung semua itu lewat kematiannya di atas kayu salib. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Karena itulah baik kita hari ini, mari, Alkitab telah berbicara tentang banyak hal tentang Chinese Bapak Ibu, sejak perjanjian lama, sejak Yesaya. Karena memang program Tuhan juga keselamatan itu menjangkau seluruh dunia, menjangkau orang Chinese, menjangkau orang India, menjangkau bangsa Indonesia, menjangkau siapapun. Hari ini, mari, Yesus telah memberikan penebusannya. Terima, alami, maka hari ini hidup kita bisa menjadi hidup berkemenangan, bebas dosa, bebas sakit, bebas kutuk, bebas hukuman, bebas dari segala keterikatan. Hidup kita hidup bebas, hidup kita hidup lebih dari pemenang. Berikan kemuliaan sekali lagi, paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.